Oke. Buat lumayan buat modal buat tambahan buat pensiun lah ya. Ya, betul, betul, betul. Aku mau nanya juga sih, Kak. Jadi ada nih, kalau ini dari pengalaman pribadi aku ya. Jadi kadang tuh Hmm. aku punya temen yang seumuran aku lah, tapi dia nih pendapatannya tuh masih di bawah UMR gitu ya, let's say. Tapi tuh kadang lifestyle-nya tuh sangat tinggi dan terlihat wah gitu ya. Terus kadang tuh aku kayak ketika dia lagi susah gitu segala macem, larilah dia ke teman-temannya gitu meminjam uang satu-satu gitu. Nah kalau menurut kakak pribadi gimana sih? Gimana caranya kita bisa menghadapi teman yang seperti ini gitu? Apalagi kalau misalkan emang kondisi keuangan kita tuh ya sebenarnya pas-pasan aja gitu, nggak bisa yang terus-terusan ngasih ataupun terus-terusan nggak, ya kalaupun nggak mau ngasih juga kadang nggak enak gitu kan. Kalau misalkan emang kita lagi ada gitu, itu menurut Kak Shirley gimana? Saya mungkin kalau usia 25 sama sekarang usia udah 30-an mungkin bakal jawabnya beda ya gitu ya. Oke. Okay. Kalau usianya udah 30 udah berani membuat batasan gitu ya. Hmm, Bahwa kalau memang bener-bener ini teman adalah teman, harusnya nggak seperti itu perlakuannya gitu ya. betul. Tapi kalau teman-teman yang mungkin usianya saat ini di quarter life crisis mungkin nggak berani membuat batasan sampai sekayak gitu kan. Ada yang mungkin masih aduh gimana ya nanti nanti nggak enak lah kayak gitu. Nah, buat teman-teman mungkin kalau memang masih memutuskan mau berteman dengan teman ini gitu ya, masih sabar, ya nggak apa-apa. Berarti dibikin dibikin ruang bukan cuma secara kita keikhlasan untuk memberinya gitu, tapi Iya. secara budgeting keuangannya juga di spare gitu ya. Di sisa di budgeting gitu. Misalnya contoh nih, saya tuh punya budget yang namanya pertemanan. Hmm, oke. Okay. Budget pertemanan ini meliputi uang buat misalnya kalau ada yang ulang tahun, traktiran gitu ya. Atau misalnya ngasih ada yang bridal shower, baby shower, apa shower-shower itu lah ya. Terus juga pokoknya Banyak yang ya pokoknya. sifat-sifatnya, ya pokoknya sifat-sifatnya ini untuk pertemanan lah gitu, atau untuk networking, atau untuk relationship lah, pokoknya seperti itu. Jadi di budgeting aja. Jadi ketika misalnya teman-teman masih ada di ruang itu, let's say misalnya bulan ini, misalnya nih ya budgetingnya 500.000 per bulan, tapi ternyata bulan ini ya cuma kepakainya 100.000 doang gitu. Ya udah, berarti akan akumulatif. Misalnya bulan depan di budgeting lagi 500.000, berarti 2 bulan ini terkumpul 900.000. Nah, dalam 900.000 ini ternyata tiba-tiba ada misalnya tiba-tiba ada datang gitu teman kita mau minjam. Ya udah kita cuma punya 900.000. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau memberi sebatas 900.000 itu aja, gitu jangan lebih. Kalau saya seperti itu ya, Oke. gitu. Cuma memang balik lagi kan kadang-kadang setiap orang tuh kebutuhannya kan setiap orang berbeda-beda. Cuma kalau dari sudut pandang perencanaan keuangan banyak kebutuhan yang perlu dipersiapkan termasuk masa depan kamu juga gitu jadi ada baiknya belajar membuat batasan seperti itu. Oke, jadi ya kalaupun emang mau minjemin ya seadanya aja lah ya, nggak usah gue mau minjem 50 juta dong, terus kita kasih 50 juta gitu. Nggak gitu ya kayak. Iya, betul betul betul. Oke, nih nanya lagi nih Kak. Menurut Kakak tuh, Kakak setuju nggak kalau misalkan Gen Z itu hidup pakai konsep frugal living? Gimana tuh? Frugal living ya. Saya Iya. sebenarnya bukan penganut frugal living sih. Oke. Terus gimana tuh? Eh, Kalau saya sih lebih kayak pokoknya ketika saya membeli sesuatu fungsinya mau buat apa gitu kan. Tapi Hmm, bukan yang bener-bener frugal living banget gitu. Ada kalanya misalnya kadang-kadang ya nggak perlu misalnya terlalu berhemat gitu, tapi ternyata saya bisa mendapatkan freedom yang lain gitu. Freedomnya misalnya dalam hal kebebasan secara waktu gitu, lebih santai lah misalnya dengan keluar bayarnya misalnya transportasi yang lebih mahal, saya bisa nyampe lebih cepat tapi saya setelah itu bisa lebih beristirahat gitu. Jadi saya sebenarnya lebih sifatnya itu fungsional gitu, tapi bukan yang segala sesuatunya itu benar-benar sampai di level frugal, sampai benar-benar diperhitungkan sampai seperti itu ya. Bahkan membeli baju pun juga nggak sampai level frugal gitu. Kalau yang frugal ya. minimalis kan mungkin nggak terlalu banyak. Kalau saya sampai ya udah kira-kira saya beli baju, saya nyaman, misalnya saya punya baju untuk keperluan A, B, C, ya udah paling nggak per sesuai dengan kebutuhan aja sih itu yang penting kayak di budgeting aja tahu batas kalau kalau buat aku ya kalau buat teman-teman yang misalnya frugal living dan ternyata itu bisa membantu mungkin secara mental juga secara untuk budgeting keuangannya dijalanin aja gitu mungkin itu memang yang cocok buat kamu.
Oke, oke nih Kak, ngomongin soal itu aku mau nanya iseng juga nih. Jadi kadang kan kalau di Gen Z ini kadang suka kepengen healing-healing terus ya. Nah di Hmm. healing-healing ini pasti tentu ada budget kan gitu ya. Menurut Hmm. Kakak Hmm. sendiri Hmm. dengan apa ya kondisi ya Gen Z ini sekarang nih yang selalu kayak dikit-dikit butuh healing, aduh capek dikit mau healing, itu segala macam tuh menurut Kakak tuh itu udah apa kebutuhan premier kah, ke kebutuhan sekunder kah, atau itu masih tetap kebutuhan tersier gitu? Itu gimana tuh menurut kakak? Aduh, pertanyaannya menjebak nih. Gimana tuh kak? Hmm. Hmm. Menurut saya sih sebenarnya kebutuhan yang sifatnya sekunder ya. Oke, Karena kebutuhan sekunder itu kan secara definisi kan kebutuhan yang mensupport kebutuhan primer ya. ya. Itu. Nah, tapi dari kebutuhan, tapi apakah bisa juga jadi kebutuhan tersier? Bisa juga gitu. Ada juga mungkin orang-orang yang mungkin itu jadi kebutuhan primernya gitu. Nah, kalau buat saya healing itu gini. Sebelum ke healing gitu ya. Mm-mm. Kan berarti kan ada penyakit nih, bukan ada penyakit, Ya, ada sesuatu ada kenapa sesuatu sampai yang butuh mengganggu healing. lah. Ada Iya. sesuatu triggernya apa kan gitu. Daripada hanya sekedar ngurusin ke healingnya, gimana kalau coba diberesin di root cause-nya gitu ya, di akar masalahnya. Atau mungkin kayak healing ini saya butuhnya healing sampai ke jalan-jalan, atau healing ini saya butuh sebenarnya relax Waktu aja diri gitu, butuh kali ya. relax, butuh waktu untuk diri sendiri, atau butuh waktu untuk ya udah keluar dari rutinitas aja gitu. Keluar dari rutinitas kan nggak selalu mesti perginya mungkin yang jauh-jauh kan gitu. Jadi mungkin untuk si healingnya ini tuh kayak teman-teman mungkin kayak di apa ya, dicari gitu ya kan, zamannya sekarang lagi inflasi tinggi nih. Ya. Coba deh ada substitusi lain nggak sih healingnya kalian gitu. Misalnya Misalnya healing-healingnya diganti dengan yang mungkin lebih nggak usah terlalu budgetnya mahal gitu, mungkin yang lebih affordable, gitu, lebih murah. Oke, I see. Kalau something with self reward gimana tuh kak? Sakrifat perlu, Oh iya. Kenapa tuh? Gimana perlu, tuh? perlu menurut saya self reward perlu ya, karena kan kita kita kerja keras tuh juga kita bukan cuma kerja dalam satu kayak sprint, lari sprint kan, tapi kita harus ngatur tempo kita supaya larinya kayak maraton gitu. Jadi Betul. untuk lintasan jangka panjang sekalipun kita masih bisa bisa punya apa ya, daya tahan gitu. Nah, kalau menurut saya self reward perlu. Cuma memang si self reward itu tuh pertama adalah self rewardnya itu jangan ngebandingin sama orang lain. Self Oke. rewardnya tuh harus lihat dulu ke sendiri kan. Oke, gue udah good job nih Shirley gitu ya, udah kerja dari Senin sampai Jumat udah lembur mulu. Nah, ini Sabtunya misalnya self healingnya apa? Nah, saya juga punya misalnya teman-teman sarankan untuk punya budget tersendiri self healing. Misalnya self healingnya ini misalnya nih ya sekitar 5% gitu, atau misalnya 3% dari penghasilannya kalian, boleh nggak apa-apa self healing aja. Jadi jangan sampai juga nggak ada self healing. Cuma kondisinya misalnya kalau sekarang dengan pengeluaran, nggak usah ngomongin gaya hidup gitu ya. Untuk pengeluaran bulanan aja ternyata udah tersedot nih gajinya gitu ya. Berarti kan artinya adalah kita perlu berpikir hal lain apa nih yang kita bisa gantikan untuk self healingnya kita nih, bisa gitu. Jadi apakah si balik lagi self healingnya itu harus selalu melulu aktivitas itu, atau ternyata banyak, setelah kita coba ternyata banyak loh sumber self healing yang lain gitu. Oke, I see. Ini buat baby-baby coba deh dicatat nih tadi nih soal per quarter life crisisan ini gitu. Oke Kak, ini kita menuju pertanyaan terakhir sebelum mungkin Ya. menunggu baby-baby yang lain juga ada yang mau nanya, boleh langsung di chat di kolom komen atau di question box-nya nih ya, Q&A di bagian Q&A. Nih kalau aku mau nanya nih, kan udah di akhir juga ya. Aku mau nanya aja sih Kak, menurut kakak apa aja sih yang harus diperhatikan oleh baby-baby dalam mengatur keuangan menjelang umur 25? Tuh apa aja tuh kak? Ngomongin quarter life crisis itu sebenarnya sebenarnya aku antara setuju nggak setuju quarter life crisis sih. Apa tuh? karena Kenapa tuh? karena kalau kita ngomongin kan rata-rata hidup manusia saat ini kan 75-an ya, 75 atau dapat bonus misalnya 80 tahun ya. Sebenarnya kalau umur 25 itu kan nggak quarter lah ya, 1/3 gitu kan. 1/3. Jadi nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Kalau quarter kan mungkin cuma masuk baru 1/4 deh, jadi boleh mungkin untuk masih happy-happy atau santai-santai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kita ngelihat apa yang bisa dilakukan mulai dari sekarang adalah eh,
berpikir gitu ya, 2/3-nya tuh maunya kayak gimana sih gitu, jalanin kualitas hidup seperti apa sih, jalanin kualitas hidup yang sama aja seperti hari ini, atau mau menjadi seorang yang lebih baik lagi. Misalnya mau punya tubuh yang lebih sehat, gitu misalnya, atau mau punya bisa bisa dengan punya misalnya apa gitu, punya achievement apa, atau misalnya kualitas hidup yang teman-teman tuh bisa jadi manfaat juga nih buat orang lain nih gitu. Jadi sambil bekerja, teman-teman bisa mendatangkan manfaat buat orang lain. Nah, dari situ mungkin teman-teman baru proyeksiin ke sekarang gitu. Kalau dengan cara kebiasaan yang saya lakukan saat ini bisa membantu nggak sih sebenarnya kebiasaan saya ini untuk nyampe ke tujuannya nanti 2/3 yang saya mau jalanin gitu ya. Nah, kalau itu kan sebenarnya ibarat teman-teman kayak main game kan, kita bermain strategi kan. Strategi yang saat ini tuh nggak bisa bantu aku untuk naik level nih gitu. Jadi ternyata kalau dengan strategi ini berarti mesti harus misalnya kita tinggalkan, kita kurangi, atau kita gantikan dengan kebiasaan baru kan. Nah, termasuk bicara soal keuangan, saya sebenarnya salah satu kebiasaan yang sangat penting buat teman-teman yang harus dilakukan mulai dari sedini mungkin, itu mulai menyisihkan buat masa depan kita, mulai berinvestasi. Karena kita ini punya namanya inflasi gitu ya, musuh yang tidak terlihat gitu ya. Iya. Kita punya uang kita ini kalau nggak diapa-apain pun akan tergerus. Jadi perlu diberdayakan gitu. Dan aset-aset kita, waktu kita diberdayakan, selain juga energi, tenaga, pikiran kita diberdayakan, si uang yang kita miliki juga perlu diberdayakan. Nah, yaitu dengan namanya investasi seperti itu. Jadi mesti mulai dari sekarang investasinya. Nih buat baby-baby yang belum investasi, ayo coba mulai investasi ya. Udah menjelang umur 25 juga nih. Siapa tahu nanti tuanya investasi tiba-tiba udah jadi orang kaya gitu kan, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu saya. Oke, nih baby-baby nggak ada yang mau nanya nih, mumpung ada Kak Shirley di sini. Coba dong tanya dong. Kali aja kan Kak Shirley bisa bantu jawab ya Kak ya. Ya, Tapi boleh. aku mau nanya ini deh ke Kak Shirley. Kak Shirley sendiri ada investasi apa aja tuh Kak? Saya orangnya lumayan suka explore sih. Jadi investasinya lumayan macam-macam. Oh, Investasi ke finansial, ke saham, reksadana, ke derivatif juga ada gitu. Terus juga banyak ya. ada ke bisnis juga ada investasi ke macam-macam sih. Jadi Ah, dicoba hampir semua kayaknya udah dicoba ya. yang paling kakak Tapi juga miliki kan tuh apa? Kenapa? Tapi juga kan sebenarnya tapi jangan di copy juga semuanya, di copy paste, karena kan saya kan profesinya memang seorang perencana keuangan, jadi memang secara suka dan juga memang di bidangnya, jadi saya coba hampir semua jenis investasi untuk saya bisa memberitahu orang lain, ini gimana sih, ini gimana plus plus minusnya seperti itu. Oke, well mungkin karena nggak ada baby-baby yang mau nanya lagi, jadi kita akhiri dulu sesi kita sampai di sini ya Kak ya. Terima kasih banyak Kak Shirley udah sharing-sharing nih ke baby-baby. Seneng loh aku sharing-sharing sama Kak Shirley, jadi banyak insight yang aku dapatkan gitu. By the way, buat Thank baby-baby, you. thank you Kak.